Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani dengan NPM 25782038. Di video yang kali ini saya akan mengerjakan lab session 6 Object Oriented Programming Part 2. Di video hands-on ini saya akan memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas mengenai OOP dan inheritance. Kemudian penjelasan mini project yang dimana di sini ada tunjukkan dan jelaskan bagian parent class and child class. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list objek. Kemudian akan merunning program dan menyebutkan tantangan atau error yang ditemukan saat menyatukan kelas. Oke. Sebelum itu saya akan cek ini udah kerekam belum. Oke, udah ya. Nah, baik. Di sini kan ini perintahnya menunjukkan program bebas ya mengenai OOP dan inheritance. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan apa itu OOP. Jadi OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming, yang dimana dia itu memodalkan program sebagai kumpulan yang saling berinteraksi. Dan kemudian apa itu inheritance? Inheritance itu merupakan salah satu konsep utama dalam OOP, di mana sebuah kelas turunan atau subclass child class itu dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Kelas induk itu superclass atau parent class gitu. Nah, lanjut aja. Di sini saya akan mencontohkan programnya langsung. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas kendaraan, yang dimana kelas kendaraan itu akan sebagai parent class. Ya, kita buat aja langsung. Kita langsung aja kelas kendaraan. Nah, di sini kendaraan ini saya jadikan parent class ya. Saya jadikan parent class. Nah, yang dimana dia itu memiliki atribut nama dan kecepatan. Def init ini masih self. Nah, atributnya itu nama dan kecepatan. Enter. Self nama kok naruh manager salah nama ini. Nah, self
kecepatan dev jalan self nama nah di sini akan menambahkan nama bentar. Nah di sini dev jalan ini tuh method. Jadi di sini aku nambahin method jalan yang dimana dia tuh untuk menampilkan informasi kendaraan itu gitu. Ref nama berjalan dengan kecepatan self kilometer per jam. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat child class. Nah, child classnya ini sebentar. Ini ya, salah di sini. Kemudian di sini kita akan membuat child class, yaitu mobil. Jadi mobil ini dia sebagai child class.
Dev ini save. Oke, kita buat dulu ya. Setelah ini saya jelasin gitu. Nama kendaraan, bahan bakar, super, bahan bakar, bahan bakar, hasil menggunakan bahan bakar. Oke. Nah, di sini kan ini saya membuat child class ya, mobil. Nah, mobil ini dia merupakan turunan dari parent class. Tadi kan parent classnya itu kendaraan. Jadi mobil ini adalah turunan dari kendaraan. Kemudian di sini saya melakukan method of reading. Ini ya, dev jalan method of reading. Itu tuh menambahkan informasi bahan bakar. Kemudian kita akan membuat child kedua atau turunan kedua ya. Di sini saya mau menambahkan child kelas motor sebagai motor ini sebagai child class.
dev init self nama kendaraan menambahkan tipe super init nama kecepatan self tipe dev jalan self hasil super super init salah sebentar teman, ini bukan init ya seharusnya, ini super jalan bukan init. Nah gini, return hasil dengan tipe self tipe. Oke. Nah, di motor ini dia kan child class. Nah, jadi motor adalah turunan dari kendaraan yang dimana dia memiliki tambahan atribut berupa tipe. Sama juga kayak yang di kelas mobil, di sini juga melakukan method overriding, yaitu menambahkan informasi tadi. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah objek dari masing-masing kelas ini. Saya akan membuat masing-masing objek. Oke, sini saya buat gini kali ya. Apa ya? Tes. Tes program. Bentar. Begini. Nah, mobil.
apa nih mobilnya? Buat objek dari kelas ini ya, mobil Avanza ya, aja Avanza sebanyak 120. Bahan bakarnya bensin dan motor Vario ini 100. tipe Matic. Matic. Nah, print mobil jalan. Print motor jalan. Oke. Nah, jadi di sini saya itu membuat mobil Avanza dengan cuma 120. Bahan bakarnya bensin. Jadi ini tuh objek dari masing-masing kelas gitu. Jadi walaupun metodenya dipanggilnya sama, yaitu jalan, ini jalan, hasilnya bakal beda gitu, karena setiap kelas ya punya implementasi yang beda-beda, punya implementasi masing-masing gitu. Sini kita coba bakal jalanin ya. Kita Ctrl S terlebih dahulu. Oke, kita bakal lihat di sini. Tadi ini namanya apa? Coba ya. Ini. Coba di sini. Oke. Kita buka. Ternyata ada kesalahan teman-teman. Drawback. Coba mulai 14 in modul. Kita lihat line 14. Mobil. Ya, kita ini
kayaknya di sini ada kesalahan penulisan gitu. Kita lihat dulu ya. Coba ya ini. Di sini kita buka CMD baru aja. Nah, jadi outputnya seperti ini. Dia Avanza berjalan dengan kecepatan sekian menggunakan bensin. Vario berjalan dengan kecepatan 100 dengan tipe matic. Nah, di situ tadi kan kita di sini tadi kan menambahkan objek dari masing-masing kelas gitu. Terus ini menunjukkan konsep apa ya, polimorfism apa ya kemarin, iya deh gitu pokoknya, yang dimana satu method itu memiliki banyak bentuk, tapi itu tergantung juga sama objek yang digunakan gitu. Ini untuk ininya udah, terus ke soalnya. Kemudian tunjukkan dan jelaskan dia penjelasan mini project. Tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke, kita buka Sublime. Ini akan menunjukkan mana parent and child. Saya buka device ya. Oke. Di sini ada kelas network device, yang dimana network device ini merupakan parent class yang dia tuh berisi atribut umum yang dimiliki oleh semua perangkat jaringan. Atributnya ada hostname, IP address, dan status. Selain itu, ia juga memiliki metode yaitu cek status ini yang digunakan untuk pengecekan koneksi. Tuh, yang dimana kemungkinan apa ya, gimana nih ngomongnya, kemungkinan connection time with destination host and reach cable ini 20% gitu. Jadi kalau dia nggak time out, dia akan mengembalikan ping OK gitu. Kemudian ini kan kalau network device itu sebagai parent, sekarang child class. Jadi di sini child classnya itu berupa router device dan switch device. Jadi router device dan switch device ini merupakan child class karena dia itu mewarisi atribut dan method dari network device ini tadi gitu. Kemudian di sini ada super init, super ya ini super ini. Nah, super ini itu fungsinya digunakan untuk memanggil konstruktor dari parent class agar atributnya tuh tetap keisi tanpa harus ngulangin di checklistnya gitu. Intinya network device itu tadi dia parent class karena dia
berisi atribut tadi ya, atributnya ini tadi, hostname, IP address, sama status. Nah, terus child class-nya itu router device sama switch device. Dia yang mewarisi atribut tersebut. Kemudian ke soal. Oke, jadi ini udah ya bagian menunjukkan parent and child class. Kemudian kita akan mendemonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list objek. Di sini saya akan membuka manager.py. Di sini network manager ini dia itu berperan sebagai control class, di mana dia mengelola seluruh perangkat dan riwayat. Sehingga yang awalnya di main sekarang dipindah ke manager gitu. Nah, di dalam konstruktor itu ada dua list, ada register device dan task history, yang dimana register device ini untuk menyimpan objek dan task history itu untuk menyimpan riwayat aktivitas. Nah, di dev add device ini metode ini tuh digunain untuk menambahkan objek device ke dalam list. Jadi ketika si user ya atau pengguna nambahin perangkat dari main, ya data tersebut bakal kesimpan gitu ke manager gitu, nggak ke list global gitu. Nah tadi nih soalnya kemudian dev check device play. Sini kemudian kita akan menjalankan running program. Saya bakal coba buka dulu. Nah, sini ya. Ini kita akan menambahkan perangkat router, hostname-nya R1 ya, 40.1. Itu router udah ditambahin. Ini kita bakal nambahin si switch ya. Setelah menambahkan diminta untuk menambahkan perangkat jaringan, menambahkan router, menambahkan switch, hostname, dan IP address, kita bakal cek statusnya nih. Cek router 2. Nah, nih filtering connection, timeout, destination host, Android cable, statusnya failed. Dan kita akan coba cek lagi router.
Oke, masih connection timeout. Oke. Nah, sekarang dia sukses ping oke. Kita akan cek lagi ke switch. Switch juga ping oke. Cek lagi. Nah, nih di switch juga bertemu dengan connection time destination masih unreachable. Kemudian kita akan mengecek riwayatnya. Nah, ini dia menampilkan riwayat yang sudah dijalankan. Oke, kita lihat lagi soal berhasil ditangani oleh TreeAccept. Kemudian sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Oke, mungkin kalau dari saya penempatan TreeAccept yang membuat bingung sih, karena kan konsep OOP ini bukan cuma hasil tapi proses yang bertahap gitu. Mulai dari lab 3, 4, 5, dan 6 itu adalah proses yang bertahap. Jadi ya salah satunya itu tadi penggunaan TreeAccept. Terus ada juga kayak selain itu rise connection error begitu juga. Terus ya ini tadi bukan semua kelas perbedaan tipe data sih gitu dari antara objek dan string gitu. Kan awalnya masih menggunakan string buat menyimpan perangkat, tapi kalau sekarang kan di lab 6 ini harus menggunakan objek dari kelas gitu. Terus cara memberikan alur ke programnya itu juga lumayan susah. Ini juga mengalami error, itu kesulitan di bagian alurnya, ya dimana kan ada main, ada manager, ada device tuh, ya dimana main itu sekarang dia membuat objeknya, manager dia itu menyimpan dan mengelolanya, kemudian device ini bagian menjalankan logikanya gitu ya, kayak pemanggilan method sama parameternya. Mungkin itu aja sih tantangan atau error-error yang ditemuin. Ini sudah selesai instruksi hands-on-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan banyaknya kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.